Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast kami. Dengan ini masih temanya alumni bisa apa gitu. Nah, sekarang kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang ini adalah juga angkatan pertama. Jadi dulu masih eh, sekelas dengan yang kemarin sama Ilmi itu, gitu ya. Langsung saja kita kedatangan Mas Mufid Zaik Jafar. Halo. Oke, selamat datang Mas Mufid. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Tampak kembali dengan Mas Mufid yang sudah lama sekali lulus dari SDIT. Sudah berapa tahun ini Mas Mufid ya? Kurang lebih 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun, hampir 7 tahun lah ya. Hampir 7 tahun. Udah masuk kuliah ya ini ya? Ya, masuk Oke. kuliah. Kalau boleh tahu sekarang kuliahnya masuk di jurusan apa? Sekarang saya kuliah di Universitas Negeri Semarang, Ya. jurusan Pendidikan Sendra Tasik. Sendra Tasik. Ya. Apaan itu Sendra Tasik itu apa gitu? Sendra Tasik itu singkatan dari seni drama, tari, seni musik. Oh, tetap berjiwa seni ya. Seni. Kan kalau nggak salah dulu SMA-nya juga di seni musik ya? Seni ya? SMKI. Iya, SMKI. Ambil musik ya. Ambil Memang jurusan seni musik. passionnya dari dulu memang musik. Nah, oke. Mas Mufid ini rumahnya di mana? Rumah sih di alamatnya sih di Taman Sari, Kerjo, Karanganyar. Kerjo. Oh ya, Kerjo Karanganyar. Nah, jadi gini, kenapa kami mengundang Mas Mufid ke sini begitu? Karena kita ini sedang berbicara tentang alumni SDIT. Nah, kalau bicara alumni ya kita tentu merujuknya ke alumni pertama dulu nih. Kemarin kan ada Mbak Ilmi. Sekarang Mas Mufid. Kalau kemarin apa ya, sudah bisa membuat karya begitu dalam bentuk mungkin literatur begitu ya, buku tulisan dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau ngulik tentang karya Mas Mufid ini. Sebenarnya ya bukan karya sih, apa namanya, atau kegiatan setelah lulus dari SDIT ini sudah bisa apa. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang itu. Nah, kalau nggak salah ini Mas Mufid baru saja launching usahanya sendiri gitu. Iya. Kalau nggak salah ya. Apa Mas Mufid usahanya, boleh ceritakan? Usaha saya itu sekarang waktu ini usaha roti bakar Oh di iya. Karangpandan sini. Oh, di area Karangpandan. Iya. Nah, ini menarik nih. Kan Mufid itu, kalau kita bicara soal Mufid gitu kan ya, identiknya kan sama musik ya gitu ya. Orang dari dulu itu kan passionnya memang musik. Udah 2 kali diundang ke SDIT itu ngisi tentang musik gitu loh. Jadi pas di acara BUIF 2 tahun yang lalu gitu kan ya pernah ya, itu hadir juga sebagai bintang tamu, juga ngisi musik, juga bernyanyi begitu ya, mempersembahkan sebuah lagu begitu sama teman-teman. Nah, di acara kedua juga sama. Nah, ini kok tiba-tiba seorang Mufid yang gemar bermusik kok bisa jadi entrepreneur gitu, jadi jualan roti bakar. Oke, Itu prosesnya gimana? Ini awalnya karena pertama ini setelah saya lulus itu masuki masa pandemi ya. Oh Saya iya, nggak bisa bermain musik lagi karena kondisi. iya betul ya. Nah, itu saya ikut om saya untuk pertama saya ikut om saya untuk jualan roti bakar. Dari situ saya ikut 3 bulan kurang lebih sama om saya menjalankan usaha om saya. Setelah 2 bulan saya berpikir untuk buka sendiri karena mungkin kalau ikut orang itu kurang gimana. Iya. Iyalah, karena kadang itu ya, jiwa seni itu, kalau jiwanya sudah seni itu dia tidak mau terikat dengan aturan orang lain gitu. Dia pengennya itu berdikari ya, usaha sendiri mandiri gitu. Nah, berarti awalnya ikut om sama ya, jualannya Iya, roti bakar jualan juga. roti bakar juga. Oh, yang di Taman Pancasila kalau nggak Pancasila. salah. Dulu kan pernah main ke sana, Mas Mufid Bincang-bincang masih di, bareng. iya, masih di Taman Pancasila. Nah, terus kemudian
setelah itu ini ya memutuskan untuk buka buka usaha sendiri sendiri. ya, dengan pengalaman yang sudah dapat. Nah, berarti ini gimana? Kuliah sambil Kuliah nyambi kerja. gitu Iya. ya? Wih, udah produktif berarti ya. Nah, gini nih, berarti kuliahnya daring ya berarti ya? Dari online, Pak. Oh, masih masih berarti belum masuk ke kampus, masih Belum. dari rumah gitu. Iya. Nah, tentang usaha roti bakar ini namanya apa roti bakarnya? Roti bakar Mr. Zaik. Mr. Zaik. Iya. Wih, diambil dari nama Mufid Mufid Zaik Zaik Jafar. Ja'far. Nah, kemudian ini kalau buka roti bakar dan sebagainya begitu. Kalau iya buka usaha apapun lah gitu. Eh, ceritain dong langkah-langkahnya itu bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya step demi step itu bagaimana? Kalau buka usaha sih yang penting menurut saya itu punya skill lah paling awal. Oh, punya Punya skill. skill yang memang patut untuk dijual. Oh, gitu. Seperti kan saya punya skill masak dari roti bakar ya. Oh, ya ya. Jadi saya jualan roti bakar. Hmm, tapi memang harus punya pengalaman juga ya. Iya, pengalaman. Pengalaman ya paling ngaruh mungkin. Kalau ini nih untuk tempat begitu, mencari tempat, mencari lokasi begitu, strategi yang dijalankan Mas Mufid bagaimana ini? Ya, awalnya itu saya keliling. Ya, keliling hari pertama keliling Karang Pandan cari tempat-tempat yang kosong di mana. Terus kedua saya tanya-tanya orang-orang yang di situ yang sudah lama jualan di situ. Ya, terus ketiga saya minta izin ke yang punya tempat gitu. Oh, yang punya lokasi itu ya. Udah berapa tempat yang disurvei sebelum akhirnya memutuskan di situ gitu? 5 tempat. Oh, 5 tempat. Di area Karangpandan aja Iya, ya? saya di Kabupaten. Akhirnya Cuma deal satu yang di situ. diizinkan. Yang ditolak. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah. Ya namanya juga proses Iya. gitu ya. Ya perlu kayak gitu. Jadi orang mungkin nggak tahu gitu. Tiba-tiba kita punya usaha tapi di balik itu banyak sekali masalah-masalah yang sudah dilalui gitu. Tapi enggak apa-apa, namanya juga kan prosesnya emang seperti itu sih ya, namanya usaha. Dari mulai cari tempatnya aja udah ribet gitu. Ya, sampai pernah dimarahin orang ya. Oh, dimarahin? Kok bisa? Gimana Yo, ceritanya? sebenarnya sih simpel saya cuma minta izin tempatnya, kalau kan nggak boleh juga nggak apa-apa, tapi kan karakter orang kan beda-beda. Oh gitu, jadi udah Ya, udah disengak dulu gitu ya. Baru mau izin ini ya, baru izin mau buka di situ gitu, tapi udah ya enggak apa-apa lah, anggap aja ya proses. Tapi alhamdulillah kalau kemarin kayaknya di openingnya itu di luar ekspektasi ya. Iya, alhamdulillah Membludak begitu ya. Nah, ini bukanya sendiri atau ada teman, bersama teman itu? Ini usaha saya sendiri tapi saya dibantu teman saya. Oh, berarti kamu kayak nge-hire orang gitu ya? Oh, iya. Kayak merekrut orang gitu. Iya. Itu siapa? Temen Tetangga saya. Oh, tetangga gitu. 1, 2? Satu orang, baru satu orang saat ini. Nah, kalau usaha kan kalau saya tahu gitu, kalau yang saya tahu gitu ya, masalahnya nggak hanya cuman cari tempat doang gitu, kadang juga nelateni teman kerja, partner kerja itu juga itu masalah juga dan sebagainya. Nah, tapi alhamdulillah sudah berjalan. Sudah berapa lama ini kira-kira yang sendiri? Yang sendiri sudah jalan 1 bulanan. 1 bulanan ya. Oh iya. Tempatnya di mana? Tepatnya gitu tempatnya. Kalau teman-teman mau cari tuh roti bakar Mr. Zaik gitu, di mana tempatnya? Prabon, samping toko Salsabila. Oh, deket toko Salsabila. Iya. Oh iya. Di sebelah selatan jalan ya. Iya. Kalau dari sini kanan jalan. Kalau dari arah Karanganyar kanan jalan berarti ya. Iya, kanan jalan. Nah, ini apa ya? Ada informasi juga nih. Katanya selain buka roti bakar nih ya,
entah karena saking longgarnya atau gimana. Saking gabutnya ini Pak. Oh, saking gabut. Katanya di rumah juga punya ini ya, kayak semacam bimbel gitu. Belajar aja, Kelompok belajar. buat belajar buat adik-adik tetangga saya. Oh, tetangga-tetangga. Oh iya betul sekali. Karena kan masa pandemi mereka juga nggak bisa datang ke sekolah ya. Kasihan Pak. Oh. Ini, nah ini menarik. Kenapa tiba-tiba Mufid punya ide untuk bikin kelompok belajar gitu? Awalnya sih karena apa ya Pak ya? Karena tetangga-tetangga saya itu kalau dari pagi sampai sore itu ada bermain terus. Kalau Oh, nggak ada kegiatan yang lain, akhirnya ya saya punya inisiatif ngopo gak anu wae sinau bareng wae. wih, iya. Akhirnya ya itu apa ya? Akhirnya kan saya ngajak mereka belajar bareng di rumah saya awalnya satu orang dua orang, lama-lama yang lain tertarik akhirnya belajar bareng di rumah saya Oh, iya, sama iya, adik saya iya. juga, Hah? Sama, sama adik saya juga. sebentar. Adikmu bukan si Syafik ya? Baru kelas 1 kan? Adik saya yang nomor 2 itu kan adik saya yang nomor 3 Loh, emang kamu punya adik nomor 2? punya. Oh, apa jangan-jangan yang itu ya? Aku pernah lihat kayaknya. Cewek ya? Iya cewek. Oh, tapi kok nggak sekolah di SD itu? Wah itu Wah, bahaya ini. bahaya. Anda memutus rantai rezeki kami ini berarti. Enggak, tapi enggak apa-apa. Pasti ada alasannya sendiri Iya, lah kenapa adiknya enggak sekolah. Padahal kan usianya terpaut berapa tahun itu? 3 tahun. 3 tahun. Harusnya ketika Mas Mufid kelas 4 kan dia masuk SD ya, masuk SD ya. Tapi enggak, saya enggak tahu kalau punya adik gitu. Oh, berarti sekarang ini Mas Mufid adiknya SMA ya? SMA kelas Oh, 1 ini. dan sekarang ikut di kelompok belajar Mufid. Iya. Ikut apa namanya? Mengajari anak-anak untuk belajar itu ya. Selain adiknya ada lagi Tidak ada, baru 2 dua orang. orang aja. Lah Mungkin itu gimana teman-teman tuh? yang boleh ikut. Oh gitu. Oh iya betul. Nah, buat alumni-alumni ini kan banyak sekali ya, alumni kita sudah banyak yang saat ini sedang gabut. Daripada gabut Daripada gabut mending Gabung. join. Boleh join dengan bimbelnya Mas Mufid atau bikin sendiri gitu ya, daripada ini kan ya. Oke, oh ya, untuk bimbelnya ini mohon maaf ya, gratis atau bayar? gratis. Gratis, Gratis. sama Ya, sekali tidak ada bayaran. sama sekali. Karena memang ini murni apa ya? Tegaan dari hati saya yang pengen pokoknya anak-anak ini kudu lebih sukses dari saya, lebih pintar dari saya. Luar biasa, iya. Luar biasa. Jarang loh nemu orang kayak gini gitu ya. Eh, punya kesadaran untuk gini. Kadang kita pun ya yang udah besar gitu ya, dan yang udah dewasa gitu, kadang-kadang kalau mau bikin kayak gitu secara gratis gitu agak berat, masih agak berat. Karena apa ya Pak ya? Waktu saya itu SD itu, kok aku ini termasuk ya gak pintar, ya. Terusan bodoh lah. Akhirnya ya aku pingin nih, oh ya, adik-adikku gak mengalami apa sing tak alami ya. Oh, Jadi waktu itu minder lah saya. Kok kanca-kancaku wis pinter-pinter kok aku urung ya. Aku ingin menumbuhkan jadi adik-adik ini sing tak ajari ya biar gak merasakan seperti itu ya, biar di sekolah gak minderan, biar pede walaupun kadang kurang bisa mengikuti kanca-kancane tapi kan oh iya, biar pede lah iya sekolah, betul. biar ada semangat di sekolah. Nah ini sebenarnya saya mau ngomong gitu, maksudnya gini, saya nggak ngarani kamu bodoh, jadi gini, kan Mufid ini ya dulu akrabnya kan sama ya, kita Iya. akrab lah alhamdulillah ya.
ya tahu lah saya karakternya Mufid gimana. Mufid ini kan makanya nggak nyangka gitu. Mufid ini dulu kan ya agak selengean gitu lah ya. Mohon maaf mungkin, tapi memang benar agak selengean. Tapi kenapa kok yang bikin mengejutkan itu ketika saya dapat kabar, loh Mufid bikin bimbel. Loh, masa beneran nggak sih ini? Masa Mufid bikin bimbel gitu? Saya agak terkejut gitu. Nah, ternyata benar. Nah, didasari dengan itu begitu ya, begitu ya. Oh iya iya iya. Nah, eh, saya juga pernah dengar nih, katanya Kata ya siapa nih, Pak? sebengal ya adalah orang sebengal sebandel-bandelnya Mas Mufid, tapi Mufid ini track recordnya tidak pernah nyontek. Itu bener atau salah? Apa ya, Pak? Bukannya nggak nyontek, Pak. Males aja, Pak. Oh males. Males nyontek lah, kenapa? Ya lebih baiknya dapat nilai jelek tapi hasil karya sendiri daripada nilai bagus dari karya orang lain. Nah betul sekali itu. Jadi begitu teman-teman, jadi memang betul, eh, karena kita kan nyontek itu nyontek hasil ya, Iya. tidak nyontek proses ya. Padahal yang meningkatkan kemampuan itu kan prosesnya. Nah kalau Jadi kita kita hanya bisa melihat hasil kita ini, bisa melihat kemampuan kita itu batasnya dari mana. betul sekali. Dan itu yang apa ya, yang diperlukan kemampuan, bukan hanya hasilnya doang gitu. Kalau kata anak-anak gamer sekarang itu kan ini, eh, nggak punya skin nggak apa-apa, yang penting punya skill gitu. Iya. Gamer juga Mas Mufid ya kayaknya. Enggak, Enggak, wah jas. Oke, nah, anti game saya. oh iya. Nah, dari seluruh kegiatan Mas Mufid ini nih, ya usahanya sebenarnya kan nggak hanya roti bakar ya usahanya Iya. ya. Dulu pernah usaha apa-apa gitu pernah ya? Pernah saya waktu ini menjalankan dua usaha, yaitu roti bakar dan ikan segar. Oh, Tapi yang ikan segar sedang ada kendala. oh, nah, ini dari sekian ya usaha, kemudian masih sempet-sempetnya di rumah bikin bimbel. Sebenarnya apa sih prinsipnya Mas Mufid itu apa sebenarnya? Dasarnya apa? Kenapa sebegitu ngototnya? Misal saya nih udah punya usaha, Iya. ya sementara saya nggak mungkin ya nggak bikin bimbel dulu lah. Tapi kenapa Mas Mufid ini udah punya usaha bikin bimbel gratis pula begitu? Apa ya, Pak? Cita-cita saya itu cuma ingin menjadi mufid yang benar-benar mufid. Mufid kan Mufid, artinya itu ya betul, berguna dan bermanfaat bagi bermanfaat. orang lain. Mufid, iya, oh iya betul sekali, karena sesungguhnya kan memang orang-orang terbaik itu adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi luar biasa. Baik, mungkin terakhir nih, dari perjalanan hidup Mas Mufid dari SD sampai sekarang kuliah. Oh, ya mungkin dari TK boleh lah. Oh iya. Dari kecil mungkin saya ingin tahu, kira-kira ada nggak sosok yang menginspirasi Mufid sampai Mufid itu punya ini, punya apa namanya, eh, passion ke suatu bidang gitu. Misal kenapa jadi usahawan gitu, inspirasinya dari mana, dari siapa gitu, ada nggak inspiratornya? Inspirasi sih siapa ya? Ya mungkin karena anu sih, kalau inspirasi itu nggak ada. Ya cuma gara-gara ini aja. Banyak teman, banyak apa ya, kenalan yang akhirnya membentuk saya menjadi seperti itu. Oh berarti ya intinya Ya, inspirasinya datang dari teman-teman dan teman-teman dan lingkungan. juga lingkungan, pengalaman hidup yang pernah dilalui Iya. juga gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang dengan Mas Mufid ini. Iya. Lain waktu kita sambung nanti, bagaimana perkembangan bisnisnya, bagaimana bimbelnya ini. Semoga dua-duanya berjalan lancar, yang usahanya mendapat rezeki yang banyak, Amin. kemudian bimbelnya juga nanti mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta satu lagi Mas, ini mumpung ditonton sama
adik-adiknya Mas Mufid kan, Iya. masih adik-adiknya Mas Mufid ya, maksudnya adik tingkatan semua gitu. Ada yang sudah alumni, ada yang masih ada di SDIT gitu. Mungkin ada nggak pesan aja singkat begitu pada adik-adiknya apa gitu? Apa ya? Ya temukan passion kalian selagi masih masa-masa sekolah. Jadi banyak kenalan, cari teman, gampang bergaul, jadi biar tambah referensi lah. Biar nanti setelah lulus itu nggak bingung mau ngapain. Gitu sih. Oke, terima kasih. Nah, begitu mungkin teman-teman ya, bincang-bincang kita sekilas dengan Mas Mufid. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada para penonton semua, baik yang di SDIT maupun yang di luar SDIT. Seperti namanya Mas Mufid, jadilah orang yang bermanfaat. Oke, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, kita berjumpa lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik lainnya lagi di kesempatan selanjutnya, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Makasih ya Mas Mufid ya. Siap.